Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah semua sudah siap untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Nah, kalau sudah siap semua, sekarang Ibu minta semua kameranya dinyalakan. Nah, sudah terlihat nih, sudah rapi, sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ibu harap anak-anak bisa tetap semangat dan fokus selama mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Siapa yang masih ingat pelajaran yang kalian pelajari di minggu lalu? Baik, silahkan Ulia. Iya, betul sekali Ulia. Pada minggu lalu kalian sudah mempelajari materi tentang diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, siapa yang masih ingat salah satu dampak negatif dari adanya diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial? Ya, silahkan Ferdino. Betul sekali. Dampak negatif dari adanya diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial adalah konflik. Nah, berangkat dari pembelajaran yang sudah kalian terima pada minggu lalu, hari ini kita akan membahas materi tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Nah, dari materi ini ada beberapa indikator yang harus dicapai. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami pengertian konflik dan kekerasan. Yang kedua, siswa mampu menganalisis sebab-sebab terjadinya konflik. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi resolusi konflik dengan metode penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari 3 submateri. Yang pertama yaitu pengertian konflik dan kekerasan, yang kedua yaitu sebab-sebab terjadinya konflik, dan yang ketiga adalah metode penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu apa pengertian konflik. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang ingin berpendapat tentang apa itu konflik? Tidak ada? Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi, konflik adalah usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi tujuan masing-masing dengan cara bersaing. Ibu juga memberikan salah satu pendapat ahli sosiologi, yaitu Suryono Sukanto, yang menyatakan bahwa konflik merupakan proses sosial yang dialami oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dengan cara mengalahkan lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, dari pendapat Suryono Sukanto tersebut muncul satu masalah nih anak-anak. Jadi, dari konflik bisa timbul tindakan kekerasan. Kekerasan itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan melibatkan kekuatan fisik maupun non-fisik dengan tujuan untuk merusak dan menyakiti lawan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, silahkan Valina. Nah, bagus banget nih pertanyaan dari Valina yang menanyakan tentang apa itu perbedaan konflik dan kekerasan. Baik, Ibu akan jelaskan perbedaan antara konflik dan kekerasan. Yang pertama, konflik tidak selalu melanggar hukum. Penyelesaiannya bisa diselesaikan di luar hukum dengan melibatkan pihak ketiga. Sedangkan kekerasan itu merupakan tindakan yang melanggar hukum, sehingga penyelesaiannya juga harus melalui jalur hukum. Selanjutnya, terjadinya konflik itu disadari oleh kedua pihak. Sedangkan kekerasan karena tujuannya untuk mengalahkan lawan, biasanya tidak disadari oleh salah satu pihak yang lemah.
Seperti itu, apakah sudah jelas jawabannya, Valina? Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita bahas tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Nah, penyebab terjadinya konflik itu ada 5 nih anak-anak. Yang pertama disebabkan karena perbedaan individu. Yang kedua disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Yang ketiga disebabkan oleh perbedaan kebudayaan. Yang keempat disebabkan oleh perbedaan ideologi. Dan yang terakhir diakibatkan karena perubahan nilai dan norma. Nah, untuk itu Ibu berikan satu contoh kasus nih. Di samping Ibu sudah ada gambar tentang demo pegawai yang menuntut kenaikan UMK atau upah minimum kerja. Nah, pegawai ini merasa dirinya itu sudah pantas untuk mendapatkan UMK yang lebih tinggi karena pekerjaan mereka sudah sangat berat. Sedangkan pemerintah menganggap bahwa UMK yang ditetapkan itu sudah sesuai dengan pekerjaan pegawai. Karena perbedaan itulah timbul demonstrasi yang dilakukan oleh pegawai untuk menuntut kenaikan UMK. Nah, anak-anak, dari kasus tersebut kira-kira konflik itu disebabkan karena apa ya? Ada yang tahu? Siapa yang mau berpendapat? Ya, silahkan Rosa. Iya, betul sekali jawaban dari Rosa. Jadi dari kasus tersebut bisa dilihat bahwa penyebab terjadinya konflik itu karena adanya perbedaan kepentingan antara pegawai yang meminta kenaikan UMK dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Itu salah satu contohnya ya anak-anak. Untuk contoh dari penyebab terjadinya konflik yang lain, kalian bisa cari di artikel jurnal yang bisa kalian akses di internet. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu sudah jelaskan tuh bahwa konflik itu bisa diselesaikan di luar jalur hukum dengan melibatkan pihak ketiga. Nah, kenapa perlu pihak ketiga? Jadi anak-anak, di setiap adanya konflik, jika kedua belah pihak itu tidak bisa mengurangi egonya, tidak bisa saling berkompromi, itu kita perlu adanya pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bersifat netral, yaitu tidak memihak salah satu dari dua pihak yang berkonflik. Nah, penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga itu ada 3 cara nih anak-anak. Yang pertama yaitu mediasi. Mediasi adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai pemberi nasihat. Nah, yang kedua ada cara konsiliasi. Konsiliasi adalah metode penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai jembatan untuk mempertemukan antara dua pihak yang berkonflik. Nah, yang terakhir ada arbitrasi. Arbitrasi ini adalah salah satu cara penyelesaian konflik di luar jalur hukum dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pembuat keputusan. Jadi keputusan yang dibuat itu harus ditaati oleh dua pihak yang berkonflik. Anak-anak, biasanya pihak ketiga yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik ini adalah orang yang memiliki pangkat yang lebih tinggi dari dua pihak yang berkonflik tersebut. Alasannya kenapa? Karena orang yang memiliki kedudukan atau pangkat yang lebih tinggi itu, keputusan atau nasihatnya atau saran-sarannya itu akan bisa lebih ditaati oleh dua pihak yang berkonflik tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah jelas semua? Baik, kalau sudah jelas, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nanti anak-anak akan Ibu bagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama ada Silvana, Zul, Yuda, dan Rosa. Nah, di kelompok kedua nanti ada Ulia, ada Valina, Ferdino, dan juga Budi.
Di tugas kelompok ini, anak-anak, yang pertama kalian akan menonton video terlebih dahulu. Video yang akan diputar nanti adalah video tentang konflik yang terjadi di Desa Wades, yaitu ada konflik antara warga Desa Wades yang ingin mempertahankan lahannya yang berkonflik dengan pemerintah, yaitu ingin membangun tambang andesit di desa tersebut. Nah, nanti videonya silahkan kalian cermati dan dilihat dengan seksama. Akan Ibu berikan waktu sekitar 5 menit untuk menonton videonya. Nah, setelah video itu sudah kalian tonton, silahkan analisis yang pertama, yaitu penyebab terjadinya konflik tersebut, dan yang kedua silahkan identifikasi metode penyelesaian konflik yang sesuai untuk konflik tersebut. Silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti salah satu kelompok akan mempresentasikannya, salah satu saja ya karena waktunya terbatas. Mungkin nanti satu kelompok silahkan maju untuk presentasi secara lisan saja hasil diskusi kalian, lalu kelompok yang lain silahkan menanggapi. Apakah sudah jelas instruksinya anak-anak? Sudah jelas ya? Baik, sekarang silahkan bergabung di breakout room kelompok masing-masing. Silahkan. Halo kelompok 2, gimana ini? Sudah dilihat videonya? Oke, ada kendala atau pertanyaan nggak? Iya, gimana Budi? Oke, jadi Budi tadi bertanya, apakah metode penyelesaian konflik ini pihak ketiganya boleh yang tidak berpangkat tinggi seperti itu ya Budi? Baik, jadi sebagian besar itu di setiap metode penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga itu biasanya pihak ketiganya adalah orang yang memiliki kedudukan atau pangkat yang lebih tinggi nih Budi. Tapi selama pihak ketiga itu merupakan pihak yang netral, tidak memihak salah satu dari dua pihak yang berkonflik ini, tidak apa-apa Budi, walaupun tidak memiliki pangkat yang tinggi seperti jenderal atau gubernur gitu, tidak apa-apa. Selagi pihak ketiga itu adalah orang yang bersifat netral. Gitu Budi. Gimana? Sudah jelas? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup ya? Baik, silahkan dilanjutkan diskusinya. Nanti silahkan kembali ke room besar ya. Kita akan presentasi salah satu kelompok. Semangat semuanya. Baik, untuk kelompok 2 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 2. Di sini Ibu akan mengevaluasi tentang ini warga yang diajak dialog. Itu tadi dijelaskan bahwa yang diajak dialog itu warga Desa Wades, tidak dijelaskan itu warga yang pro atau warga yang kontra. Jadi harus lebih dijelaskan lagi ya, karena di sini ada dua pihak nih yang berbeda kepentingan dan berbeda pendapat seperti itu. Itu saja tanggapan dari Ibu. Terima kasih kelompok 2. Oke anak-anak, kita sudah selesai untuk membahas materi tentang konflik kekerasan dan perdamaian pada pagi hari ini. Izinkan Ibu untuk memberikan kesimpulan. Jadi, konflik merupakan usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara bersaing. Di dalam konflik bisa timbul tindakan kekerasan, yaitu tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok yang bertujuan untuk menyakiti atau merusak lawan. Nah, konflik itu disebabkan oleh 5 sebab, dari kepentingan pribadi atau kepentingan individu hingga perubahan nilai dan norma. Nah, selain itu, pada konflik bisa diselesaikan dengan metode penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga, yang caranya ada 3, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Cukup sekian pelajaran hari ini anak-anak, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.